Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Azizi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sebuah penemuan yang tak lekang oleh zaman, yaitu adalah tenda. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah the tent. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Azizi. Saya ber-NPM 12041021071. Nah, pengertian dari tenda dulu. Tenda adalah barang yang benar-benar tak termakan zaman ya teman-teman. Tenda sendiri adalah tempat berlindung yang terdiri dari lembaran kain atau bahan lain seperti kulit hewan, ponco, dan lain-lain yang melekat pada kerangka tiang atau menempel pada tali pendukung yang menopang pada berdirinya tenda. Nah, untuk penemu tenda sendiri sudah ada sejak zaman purba, tepatnya pada zaman es. Namun, tenda modern yang kita kenal saat ini dikenalkan oleh bangsa dari Romawi, dari Roma, Yunani, Persia, bentuk efektif dan dapat dibongkar dengan cepat. Lalu, apa fungsi dari tenda itu sendiri? Nah, sebenarnya kegunaan dari tenda pada dasarnya sama, yaitu untuk tempat berteduh dari berbagai pengaruh cuaca, baik cuaca panas maupun cuaca hujan. Faktor yang membedakan fungsi dari beberapa tenda yaitu dilihat dari kegunaan, ukuran, serta materi yang dipakai. Berikut ini jenis-jenis berdasarkan fungsinya dari masa ke masa, jenis-jenis tenda. Nah, yang pertama itu di zaman dulu ada yang namanya tenda bivak. Tenda bivak ini digunakan oleh bangsa Hindia yang bentuknya masih sangat segitiga dan juga terbuat dari kulit hewan. Nah, selanjutnya ada tenda yurt. Yurt ini digunakan oleh bangsa Asia. Bahannya tidak jauh beda dengan tenda tipi, masih sama-sama menggunakan kulit, namun berbeda dari bentuknya. Untuk tenda yurt sendiri tidak terlalu segitiga, melainkan lebih berbentuk bulat. Nah, selanjutnya di zaman modern ini kita sering menemukan beberapa jenis tenda. Yang pertama adalah tenda dom. Nah, tenda dom ini merupakan jenis tenda yang banyak penggemarnya karena konsepnya yang praktis dan nyaman, seperti digunakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo di IKN ketika bermalam di sana. Nah, selanjutnya ada tenda bivak. Tenda bivak ini adalah tenda berlindung yang sifatnya hanya sementara atau darurat, gunanya untuk melindungi dari cuaca buruk. Bivak ini biasanya dibuat dengan jas hujan ponco. Jenis tenda bivak ini tergolong lebih kecil dan minimalis apabila dibandingkan dengan tenda-tenda yang lain seperti tenda peleton yang nanti akan kita bahas, dan juga kurang lebih kuat dari jenis tenda yang lain. Karena penggunaannya pun hanya didirikan ketika darurat saja, sehingga lebih praktis dan lebih cepat. Nah, selanjutnya adalah tenda dekorasi. Jenis tenda ini digunakan untuk acara dan pesta, di mana jenis tenda ini menawarkan lebih selain tempat untuk menampung atau mewadahi manusia di dalamnya. Ia juga dihiasi dengan dekorasi berupa rumbai, renda, dan sulaman beserta paduan warna-warni. Tenda jenis ini ditopang oleh tiang-tiang besi di sisi dan di tengah bagian tenda. Di bawahnya bisa dijadikan tempat untuk menaruh kursi, panggung, meja, sofa, dan peralatan lainnya. Yang terakhir adalah tenda peleton. Nah, tenda ini adalah tenda yang paling banyak digunakan untuk aparat militer. Untuk mendirikan tenda ini dibutuhkan beberapa orang untuk merangkainya, mengingat tenda ini setidaknya memiliki ukuran 4x6 meter dengan model dan jenis tenda yang bermacam-macam. Tenda peleton atau tenda peleton ini merupakan tenda yang memiliki ketahanan dan kekuatan yang terbaik jika dibandingkan dengan tenda yang lainnya, karena memang esensinya sendiri ditujukan untuk beragam kegunaan pada alam terbuka. Mengingat banyaknya fungsi yang ada, tenda ini juga dikenal dengan tenda posko, tenda bantuan, serta tenda barak. Oh ya, ini yang terakhir juga, ini adalah tenda pemasaran. Tenda pemasaran ini merupakan sebuah tenda yang banyak digunakan untuk memasarkan sebuah produk atau jasa yang ditawarkan pada pasar. Model jenis ini identik dengan printing pada cover terpalnya yang dijadikan nilai tersendiri bagi beberapa perusahaan sebagai tenda untuk kegiatan dagang atau promosi. Oh ya, ini juga masih ada lagi, yang ini adalah tenda membran. Biasa juga dikenal dengan sebutan membran roofing, dengan model tenda yang menggunakan konstruksi struktur
yang berhubungan dengan desain peneduh yang futuristik, inovatif, mewah, dan unik. Jenis tenda ini paling sering digunakan dalam aplikasi komersial, meskipun menjadi semakin umum dalam aplikasi perumahan. Nah, selanjutnya corak Islam pada tenda. Sebenarnya tidak banyak pula informasi yang dapat saya gali mengenai pengaruh Islam ataupun corak Islam pada tenda ini. Namun ada dua hal yang saya temukan. Yang pertama, pada zaman Ottoman, tenda ini menjadi seni yang sangat spektakuler dan mempunyai beragam fungsi mulai dari tempat peristirahatan para raja sampai tempat pernikahan. Pada zaman tersebut, semakin mewah tenda, maka hal tersebut menyatakan semakin tinggi pula derajat seseorang. Selanjutnya ada tokoh Islam yang lumayan berpengaruh pada perkembangan tenda, yaitu bernama Umar Khayyam yang juga dikenal sebagai filsuf, astronom, dokter, dan juga penyair. Beliau dilahirkan dalam keluarga pembuat tenda dan menghabiskan masa kecilnya di kota Balkh di Afghanistan Utara. Sebenarnya Umar Al-Khayyam ini bukan seorang yang menjadi penemu utama tenda, namun beliau pada masa kejayaan Islam ikut serta mengembangkan tenda, karena mengingat peran beliau sendiri bukan sebagai hanya pengembang tenda, namun juga sebagai filsuf, astronom, dan juga ilmuwan-ilmuwan di bidang lainnya. Berikut saya menyantumkan sumber-sumber yang saya dapatkan. Terima kasih atas kesepakatannya teman-teman semua, Ibu dosen, Bu Dian, atas kesempatannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian dan juga banyak kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.